Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang aljabar boolean. Perkenalkan, nama saya Wanda Setiabudi sebagai ketua kelompok. Saya Teguh Bagus Saputra. Saya Rin Juliati. Saya Rizka Larja. Saya Alhamdulillah Safat. Saya Rizka Maria Syafa. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aljabar boolean. Aljabar boolean terdiri dari pengertian aljabar boolean dua nilai, ekspresi boolean, hukum-hukum aljabar boolean, peta Carnot. Pengertian aljabar boolean. Aljabar boolean atau dalam bahasa Inggris disebut dengan boolean algebra adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu true dan false, atau tinggi dan rendah, yang biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan 0 pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman komputer. Aljabar boolean ini pertama kali dipertemukan oleh seorang matematikawan yang berasal dari Inggris pada tahun 1854. Nama boolean sendiri diambil dari penemunya, yaitu George Boole. Misalkan terdapat dua operator biner plus dan sebuah operator uner. B. Himpunan yang didefinisikan pada operator plus dan 0, 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B. Tuple B plus disebut aljabar boolean jika untuk setiap ABC anggota B berlaku aksioma atau postulat Huntington. Berikut contohnya. Identitas 1. A plus 0 sama dengan A. 2. A kali 1 sama dengan A3. Komutatif A plus B sama dengan B plus A. A kali B sama dengan B kali A. Distributif. Yang pertama, A kali B plus C sama dengan A kali B plus A kali C. Yang kedua, A tambah B kali C sama dengan A plus B kali A plus C. Komplement. Yang pertama, A plus A aksen sama dengan 1. Yang kedua, A kali A aksen sama dengan 0. Untuk mempunyai sebuah aljabar boolean harus diperhatikan yang pertama, elemen-elemen himpunan B. Yang kedua, kaidah operasi untuk operator biner dan operator uner. Dan yang ketiga, memenuhi postulat Huntington. Saya akan menjelaskan tentang aljabar boolean dua nilai. B sama dengan 0,1, operator biner plus dan perkalian, operator uner, kaidah untuk operator biner dan operator uner. Jika A-nya 0 dan B-nya 0, maka hasilnya adalah 0. Jika A-nya 0 dan B-nya 1, maka hasilnya akan 0. Jika A-nya 1 dan B-nya 0, maka hasilnya akan 0. Dan jika A-nya 1 dan B-nya 1, maka hasilnya juga akan 1. Selanjutnya, jika A-nya 0 dan B-nya 0, maka A plus B-nya akan 0. Jika A-nya 0 dan B-nya 1, maka hasilnya akan 1. Jika A-nya 1 dan B-nya 0, maka akan menghasilkan 1. Jika A-nya 1 dan B-nya 1, maka juga akan menghasilkan 1. Selanjutnya, jika A-nya 0 dan A aksennya 1, A-nya 1 dan A aksennya akan menjadi 0. Saya akan menjelaskan tentang ekspresi boolean. Misalkan B plus down elemen adalah sebuah aljabar boolean. Suatu ekspresi boolean dalam B plus down elemen adalah 1. Setiap elemen di dalam B. 2. Setiap P ubah. 3. Jika E1 dan E2 adalah ekspresi boolean, maka E1 plus E1 adalah ekspresi boolean. Contoh 0, 1, A, B, A plus B, A kali B, A elemen
kali dalam kurung B plus C tutup kurung A kali B elemen plus A elemen plus A kali B plus C elemen plus B elemen dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum aljabar boolean. Hukum pertama yaitu hukum identitas. Contoh A plus 0 sama dengan 1, A kali 1 sama dengan A. Hukum idempoten. A plus A sama dengan A kali A sama dengan A. Hukum komplement. A plus A komplement sama dengan 1, A kali A sama dengan 0. Hukum dominasi. A kali 0 sama dengan 0, A plus 1 sama dengan 1. Hukum involusi. A kurung A aksen tutup kurung aksen sama dengan A. Hukum penyerapan. A plus AB sama dengan A buka kurung A plus B tutup kurung sama dengan A. Hukum kumulatif. A plus B sama dengan B plus A, AB sama dengan BA. Hukum asosiatif. A plus buka kurung B plus C sama dengan buka kurung A plus B tutup kurung plus C. A buka kurung B kali C tutup kurung sama dengan A kali B tutup kurung kali C. Hukum distributif. A plus B kali C sama dengan A plus B dikali A plus C. A kali buka kurung B plus C sama dengan A kali B plus A kali C. Hukum De Morgan. A plus B aksen sama dengan A aksen plus kali B aksen. AB aksen sama dengan A aksen plus B aksen. Hukum 0 atau 1. 0 aksen sama dengan 1, 1 aksen sama dengan 0. Contoh pembuktian yaitu A plus AB sama dengan A plus B dan A buka kurung A aksen plus B sama dengan AB. A plus AB aksen yaitu A plus AB ditambah A aksen B, yaitu menggunakan hukum penyerapan. Selanjutnya A plus buka kurung AB plus A aksen B, yaitu menggunakan hukum asosiatif. Yang ketiga A plus berkurung A plus A aksen berkurung B, yaitu menggunakan hukum distributif. Selanjutnya A plus 1 dikali B menggunakan hukum komplement. Dan terakhir A plus B itu menggunakan hukum identitas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi peta Carnot. Di sini ada 4 komponen, yaitu penyederhanaan fungsi boolean, peta Carnot 2 variabel sampai 4 berubah, dan cara mengisi peta Carnot. Penyederhanaan fungsi boolean. Penyederhanaan fungsi boolean artinya mencari bentuk fungsi yang ekuivalen tetapi dengan jumlah literal atau operasi yang lebih sedikit. Contoh, if f x y sama dengan x aksen y ditambah x y aksen ditambah y aksen disederhanakan menjadi f x y sama dengan x aksen ditambah y aksen. Dipandang dari segi aplikasi aljabar boolean, fungsi boolean yang lebih sedikit sederhana berarti rangkaian logika juga lebih sederhana menggunakan jumlah gerbang logika yang lebih sedikit. Peta Carnot. Peta Carnot atau key map diperkenalkan oleh Maurice Carnot tahun 1953. Adalah sebuah metode untuk menyederhanakan fungsi persamaan logika sehingga menggunakan jumlah gerbang lebih sedikit sehingga waktu tunda total untai menjadi lebih kecil. Kemungkinan resiko kegagalan fungsi lebih kecil karena penggunaan gerbang dan perkawatan yang lebih sedikit. Daya total yang dikonsumsi untai logika juga akan lebih kecil. Hemat biaya. Peta Carnot 2 variabel. Tidak ada yang spesial dari aturan key-map 2 variabel. Anda bisa menulisnya 0 kemudian 1 sesuai contoh, atau 1 kemudian 0. Sekarang kita lihat tabel kebenaran dari fungsi yang akan kita buat. Asumsikan
kita tidak memiliki fungsi bersamaan dari tabel kebenaran berikut. Dan kita akan membuatnya setiap sel dari matriks bagian tengah akan kita isi dengan hasil atau result dari tabel kebenaran. Di sini terdapat dua contoh peta Canok, yang satunya mendatar, kemudian yang satunya adalah menurun. Peta Canok 3 perubahan. Kimat 3 perubahan menggunakan 2 perubahan di satu rusuk dan 1 peubah di rusuk yang lain. Anda bisa membuat Kimap dengan 2 peubah di rusuk tegak dan 1 peubah di rusuk mendatar, atau sebaliknya. Perhatikan gambar berikut. Di sini adalah contoh 2 peta Canok, 2 variabel, di mana jika A0 dan B0 maka hasilnya adalah 1. Jika A0 dan B1 maka hasilnya adalah 1. Kemudian jika A1 dan B0 hasilnya adalah 1. Jika A1 dan B1 maka hasilnya 0. Kemudian ada peta Canok 3 perubahan, di mana jika AB-nya adalah 0, jika AB dan C adalah 0 maka hasilnya adalah 1. Jika A dan B 0 dan C 1 maka hasilnya 0. Jika A0, B1 dan C0 maka hasilnya adalah 0. Jika A0, B1, C1 maka hasilnya adalah 1. Jika A1, B0, C0 hasilnya adalah 1. Jika A1, B0, C1 maka hasilnya 0. Kemudian peta Canok 4. Untuk Kimap 4 peubah, Anda dapat memasukkan 2 peubah di rusuk tegak dan 2 peubah di rusuk mendatar, seperti contoh berikut ini. Kemudian cara mengisi peta Canok. Di sini ada 2 cara, yaitu kotak yang menyatakan minterm diisi 1 dan sisanya diisi 0. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan salah kata mohon dimaafin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.